Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Roy. Hari ini kita akan membahas soal matematika setipe UN atau US SD part 3. Jadi di sini ada sekitar 35 soal yang harus kita kerjakan. Oke. Sebelum kita bahas, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Semoga video ini bermanfaat. Oke, langsung saja. Nomor 1. Hasil dari 2679 dikurangi dengan 900 ditambah 413 ditambah dengan 3212. Nah, di sini yang harus kita kerjakan dulu adalah yang di sini ya. Oke. Jadi untuk nomor 1 ini kita tulis dulu 2679 dikurangi dengan 900 ditambah 413 ditambah dengan 3212. Ini kita kerjakan dulu, berarti 3, 1, 9 tambah 4, 13 dikurangi dengan 2679, ini turun aja, 3, 2, 1, 2, 9 dikurangi 3, 6, kita kurangi dulu, 9 kurangi 3, 6, 7 kurangi 1, 6, 6 kurangi 3, 3, 2 kurangi 1, 1, nanti kita tambah dengan 3212, yaitu 8, 7, 5, 4, 4, 5, 7, 6, 4, 5, 7, 8. Oke, jawabannya adalah C. Untuk nomor 2, 24, kita atur langsung ya. 24 ditambah dengan minus 6, kemudian dikali dengan min 10, dibagi dengan min 12. Nah, di sini tidak ada tanda kurung. Kurung yang dimaksud di sini adalah masih mengurangi minus, maka kita kerjakan perkalian dulu. Kita kerjakan perkalian, min kali min jadi plus 60 ditambah 24, kemudian dibagi dengan min 12. Nah, ini hati-hati, jangan dijumlah dulu karena di sini ada pembagian, kita bagi dulu. 60 bagi min 12, min 5 ditambah dengan 24. Jadi 24 dikurangi 5 jadinya adalah 19 ya. Gitu ya, jawabannya adalah B. Bisa dipaham ya. Nomor 3, seorang penyelam berada di tanaman laut. Ia menyelam sejauh 50 meter di bawah permukaan laut, lalu ia turun lagi sejauh 20 meter. Nah, ini berarti kalau di bawah berarti min 50, min lagi 20 gitu. Setelah itu ia naik, kalau naik berarti plus 30. Sekarang penyelam tersebut berada pada kedalaman. Nah, ini jadi min 70 ditambah dengan 30 sehingga jadi min 40. Maka penyelam tersebut ada di 40 di bawah permukaan laut. Jawabannya adalah C. Oke, gitu ya. Nomor 4. Hasil dari, kita jumlah dulu akar pangkat 3 dari, kita jumlahkan langsung ya. Jadi 7, 2 tambah 8, 0, nyimpen 1, kemudian 3 tambah 1, 4, 5, 5 tambah 4, 9, 4 tambah 3, 7, jadi 7, 9, 5, 0, 7. Nah, untuk mencari akar pangkat 3 daripada ini sangat mudah, tinggal kalian ingat, pisahkan 3 angka di belakang, bilangan pangkat 3 yang kurang dari 79. Nah, di sini adalah 4 ya. Kenapa? Karena 4 pangkat 3 itu 64. Kalau 5 pangkat 3 itu 125 kebanyakan. Di sini 79. Sehingga, nah nanti hati-hati masih ingat kalau 7 bukan 7 ya. Kalau 7 belakangnya adalah 3. Jadi jawabannya adalah 43, yaitu A. Nomor 5. Kelipatan persekutuan terkecil dari 42, 35 sama 70. Nah, ini kita pakai cara tabel, dibagi 2, 21, tidak bisa 35. Bagi 2 sudah nggak bisa, dibagi 3 ada 7, nggak bisa. Bagi 3 udah nggak bisa, dibagi 5, bagi 5 nggak bisa, 7, bagi 7, 1, 1, 1. Sehingga untuk mencari KPK-nya, masih ingat KPK, kalau KPK adalah semua ini kita kalikan. Nah, ya. Nah, nanti tapi kita tidak perlu mengalihkan secara manual. Kita lihat ternyata ada 2 sama 5. 2 kali 5 ini kan 10 ya. Kita simpan dulu, 3 kali 7, 21. Berarti 21 kalikan 10 alias 210.
seperti itu ya, mudah ya. Jawabannya adalah C. Oke, nomor 6. Benny menguras bak mandi setiap 6 hari sekali. Anton menguras bak mandi setiap 5 hari sekali. Dan Fandi menguras bak mandi setiap 3 hari sekali. Jika sekarang mereka menguras bak mandi bersamaan, mereka akan menguras bak mandi bersamaan lagi setelah. Oke, untuk membahas ini maka ini ada hubungannya dengan KPK. Kita cari KPK-nya dulu. Kita bagi 2, 3 tidak bisa. Kita bagi 2 sudah nggak bisa. Bagi 3, 1 tidak bisa. Bagi 3 udah nggak bisa. Bagi 5 nggak bisa 1. Udah selesai ya. Maka untuk mencari KPK berapa? Nah, tadi kita simpan ada 2 sama 5. 2 sama 5 10, 3 berarti 30. Berarti 30 hari. Nah, 30 hari ini kalau kita akumulasikan dengan bulan itu kurang lebih adalah 1 bulan. Maka jawabannya adalah A. Nah, seperti itu ya. Kemudian lanjut ke nomor 7. Bentuk sederhana dari 28 nomor 7. 28 per 105. Nah, ini kita bagi dengan 7. Kita bagi 7. Jawabannya adalah 4. Kita bagi 7. 15 ya. Berarti 4 per 15. B. Oke. Bentuk persen dari nomor 8. Ini juga sangat mudah. Bentuk persen dari 3 per 20. Nah, supaya ini jadi 100 berarti dikalikan dengan 5, maka ini kita kalikan dengan 5 juga, berarti jawabannya adalah 15 alias 15%. Nah, seperti itu ya. Nomor 9 diketahui pecahan, ini juga sering keluar. Nomor 9 ini 27%. Kalau saya pakai seperti ini, 1 per 10, kemudian 7 per 8, kemudian 0,86. Kalau ini mudah ya, 0,27. Ini juga mudah, 0,01. Ini sudah ada 0,86. Sekarang tinggal 78. Nah, 7 dibagi dengan 8 itu adalah kasih 0, kemudian kalikan 8 ya. 8 kali 8 64. Ini tinggal 6. Kemudian kalikan 7, 8 kali 7 56, 40. 8 kalikan 5 yaitu 40. Berarti isinya adalah 0,87an. Oke, 87. Kita pakai 2 angka di belakang koma sehingga nanti, nah ini hati-hati juga, biasanya dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Ini jangan sampai kebalik. Kalau kebalik nanti fatal, jawabannya salah. Urutan pecahan dari yang terbesarnya berarti 0,87 ya. Berarti 7 per 8 antara C sama D. Kemudian 0,86, kemudian 0,27 atau 27%, kemudian 1 per 10. Jawabannya adalah 9 adalah D. Nah, nomor 10. Jadi ada 5 per 6 dikurangi dengan 1 per 3 ditambah 2 per 9. Ini kita samakan penyebutnya dulu. Penyebutnya adalah 18 ya. 6 kali berapa ada 18? 3 kali 5, 15. 3 kali berapa ada 18? 6 min 6 kalikan 2, 2 kali 2 4 gitu ya. Oke. Sehingga nanti 15 dikurangi 6 9, 9 tambah 4 13. Jawabannya adalah 13 per 18. Nah, seperti ya. 13 per 18. Oke, lanjut. Nomor 11. Ibu membeli kain 3 per 4. 3 per 4. Kemudian membeli lagi berarti ditambah 2,5 yaitu 2,5 ya. Kain tersebut untuk membuat baju, kalau membuat baju dikurangi 3,5. Sisanya untuk membuat celana. Kain yang digunakan untuk membuat celana adalah sisanya membuat celana. Berarti langsung aja kita samakan. Ini sangat mudah sebenarnya. Jadi setengah dikurangi setengah habis ya. Setengah dikurangi setengah habis. 2 dikurangi 3 minus 1. 3 ini dikurangi 1 jadi 2. Jadi 2 3 per 4. Kebetulan ini soal sangat mudah sekali ya. 2 3 per 4. Jawabannya adalah C. Lanjut ke nomor 12. Perbandingan umur ayah dengan umur ibu 6 banding 5. Selisih umur mereka adalah 7 tahun. Umur ayah ini juga sangat mudah. Nomor 12 sudah pernah kita singgung berulang kali. Untuk mencari ayah sama dengan perbandingannya yang diketahui. Yang diketahui 7. Nah, 7 ini kan selisih. Selisih ini berarti ini yang di bawah juga harus isi selisih. Selisihnya 6 dan 5 adalah 1. A ini adalah ayah.
berarti ada hubungannya di atas A. Ayahnya berarti ayahnya adalah 6, berarti dikasih 6. 6 kali 7 adalah 42. Nah, seperti itu ya. Jawabannya adalah D. Nomor 13. Oke, untuk lanjut nomor 13. Di sini kita ubah dulu 30 hektometer. Ini kita ubah ke kilometer, berarti sama saja 3 saja ya. Berarti sama aja 3 kilometer. Kemudian 2500 meter, ini sama saja 2,5 kilometer. Kemudian 200 dam kilometer, hektometer, dekameter, berarti 2, berarti tinggal 2 kilometer. Nah, nanti tinggal konsepnya mudah sebenarnya, 3 ditambah 2, 5 dikurangi 2,5, nanti jawabannya adalah 2,5. Nah, jawabannya adalah A. Lanjut ke 14. Sebuah mobil tangki membawa 3,75 meter kubik bensin. Bensin tersebut dijual kepada 2 SPBU berturut-turut sebanyak, itu sama itu sisa bensin ya, berarti ini kalau sisa bensin tinggal dikurangi aja 37,5. ini langsung saya ubah ya. Jadi 3,75 meter kubik itu sama saja kita kali 1000 untuk menjadi liter, dari 3750 liter gitu ya. Kemudian dikurangi dengan 1250 liter, dikurangi lagi dengan 950 DM pangkat 3 itu sama dengan liter, jadi sama aja 950. Nah, gitu ya. Sehingga nanti kita sangat mudah, ini kita kurangi ini berarti jadi berapa ya? 0, 7 kurangi 25, 3 dikurangi 1, 2 gitu ya. Masih ini dikurangi 950, anggap aja dikurangi 1000, kalau dikurangi 1000 jadi 1500. 1500 tambah 50 berarti 1550. Nah, gitu ya, 1550. Oke, jawabannya adalah A. Itu ya. Lanjut ke nomor 15. Seorang pedagang mempunyai 5 cross dan 4 lusin piring di tokonya. Ia telah menjual 9 lusin dan 6 buah piring. Sisa piring di toko pedagang tersebut sebanyak. Nah, ini sebenarnya banyak caranya. Kalau saya jadikan dulu ke lusin dulu. Jadi untuk nomor 15 ini tak jadikan lusin, 5 kalikan 12 ditambah dengan 4. 5 kali 12 60, berarti 64 lusin. Lah nanti kemudian ia telah menjual 9 lusin, berarti dikurangi 9. Jadi biar enak ya, dikurangi 9 jadi 64 dikurangi 9 jadi 55 ya. Nanti 55 belum dikurangi dengan 6 buah piring, berarti ini saya kalikan dengan, ini kan lusin, kita kalikan dengan 12 dulu, berarti 55 kali 12, 5 kali 2 10, 5 kali 2 10 11, 1 kali 55 5 0 6 6. Nah, ini kita kurangi dengan 6 buah tadi, sehingga 654. Jawabannya adalah C. Kalau mau dijadikan ke buah semuanya, misalnya dijadikan kesatuan juga bisa sebenarnya, cuma kalau saya lebih enaknya seperti ini. Untuk nomor 16 adalah jarak antara rumah kokoh dan rumah nenek. Oke, saya gambar dulu. Jarak rumah kokoh dan rumah nenek adalah 15,5 km. Kokoh mengendarai sepeda dari rumah nenek, katakanlah ini neneknya ya, kecepatan 15 km per jam. Dari arah berlawanan, ayah mengendarai sepeda motor menuju dari rumah nenek kecepatan 45 km per jam. Jika kokoh berangkat pukul 16, di sini pukul 16.00 berangkatnya. Kalau di sini pukul 16, bentar. Di sini pukul 16.10. Pada mereka akan berpapasan. Mereka akan berpapasan pada pukul berapa? Nah, gitu ya. Kita harus cari tahu dulu bahwa selisih waktu yang dimaksud di sini itu adalah 10 menit ya. 10
20 menit ya. Maka kita harus cari selisih jarak dulu. Jadi kita cari selisih jarak S itu maksudnya jarak ya. Di selisih jarak selisih itu rumusnya apa? S sama dengan V kali T. Nah, di sini V kecepatannya adalah waktu yang kecepatannya adalah yang di ini, karena ini kan ketinggalan. Berarti ini yang kita pakai kecepatannya adalah 15. Kemudian waktunya ini adalah 10. Jadi ini ketinggalan berapa menit yang si 15 kecepatan ini. Ini ketinggalan 10 menit. Ini hati-hati ya, di sini adalah masih menit. Berarti 10 per 60. Sehingga kita bisa menghitungnya yaitu dibagi dengan 4. Dibagi dengan 15, kemudian dibagi dengan 2 yaitu 5 per 2, sehingga kita ketemulah jarak selisihnya adalah 5 per 2 km. Nah, rumusnya sendiri itu adalah untuk mencari waktu itu sendiri itu sama dengan jarak total dikurangi dengan jarak selisih dibagi dengan V1 ditambah dengan V2. Nah, jarak total adalah 15,5 dikurangi dengan 5 per 2 itu sama saja 2,5 per V1 sama V2 nya. V1 nya adalah 15, V2 nya adalah 45. Di sini 15 sama 45 jadi 60. Kemudian 15,5 dikurangi 2,5 ini adalah 15 kurangi 2. 15 kurangi 2 ada 13. Nah, ini adalah waktunya adalah 13 per 60 jam sebenarnya. Karena ini repot, maka kita jadikan menit. Kalau menit kita kalikan dengan 60 ya. Kalau 60 berarti 60 nya bisa kita coret sehingga tinggal 13. Jadi waktunya adalah mereka berpasangan adalah 13 menit setelah waktu ke 2. Sehingga kita bisa menjumlahkan 16,10 dari waktu kedua ya, bukan waktu pertama, karena tadi kan ini sudah ketinggalan, sudah dihitung nih. Jadi yang kita pakai sekarang adalah waktu kedua, sehingga waktu untuk ketemunya adalah 16,10 ditambah dengan 13. Jadi yang ini kita tambahkan dengan yang ini, sehingga ketemulah 16,23. Nah, gitu ya. Bisa dipahami ya? Oke, next. Nomor 17, perhatikan sifat-sifat bangun datar berikut. Langsung saja kita baca pertanyaannya. Sifat trapesium sama kaki. Nah, sama kaki ya, mempunyai sepasang sisi sama panjang. Kalau saya gambarkan gini, mempunyai sisi sama kaki, mempunyai sepasang sisi sama panjang, benar berarti ya. Kemudian mempunyai dua sudut siku-siku, enggak. Mempunyai dua pasang sudut sama besar, ya. Ini sama ini sama, ini sama ini dengan sama. Oke, mempunyai dua pasang sejajar, salah karena yang sejajar cuma satu pasang saja, ini sama ini ya. Oke, berarti jawabannya adalah 1 dengan 3, yaitu B. 17 adalah B. Lanjut ke 18, keliling bangun datar pada gambar adalah keliling, tinggal kita jumlahkan pinggir-pinggirnya. Berarti 56 ini nomor 18, 56 ditambah dengan 26 ditambah dengan 36 ditambah dengan 26 lagi. Nah, itu jadi yang tengah ini nggak usah ya, karena yang diminta adalah keliling. Kemudian kita jumlahkan 6, 6, 6, 6, berarti 6 kali 4, 24, nyimpen 2 ya. 5 tambah 2, 7, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, jawabannya adalah 144. 18 adalah D. Oke, lanjut ke nomor 19. Perhatikan gambar berikut, luas bangun datar pada gambar. Nah, untuk mencari luas, masih ingat? Untuk mencari luas ini adalah alas kali tinggi. Alasnya 26, tingginya adalah 11. Bilangan yang kita kalikan 11 itu sangat mudah, yaitu tinggal 2. Kita penggang dengan 6, 2 tambah 6, 8. 2, 8, 6. B. Oke, bisa dipahami ya? Lanjut ke nomor 20. Karton berbentuk persegi panjang berukuran 20 kali 15 akan dipotong menjadi beberapa persegi berukuran 5 kali 5. Banyak potongan persegi yang didapat adalah, ini juga sangat mudah. Berarti tinggal 20 dikali dengan 15, tidak perlu kita kalikan, 5 kalikan dengan 5.
Nah, kita coret aja. 20 bagi 5 adalah 4, 15 bagi 5 adalah 3. 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, gitu ya. Next ke nomor 21. Perhatikan gambar berikut. Luas bangun lingkaran tersebut adalah, untuk mencari luas bangun setengah lingkaran ya, berarti setengah kalikan PR kuadrat. Pi-nya 3,14 karena ini R-nya adalah 10 ya. 10 kali 10. Sehingga 10 kali 10 itu 100, komanya hilang, tinggal 314 dibagi 2 yaitu 157. Oke, itu ya, mudah ya. Lanjut ke nomor 22. Perhatikan ciri-ciri bangun ruang berikut. Bangun ruang yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah mempunyai 5 sisi dengan 4 sisi berupa segitiga dan 1 sisi berupa segi 4. Mempunyai 5 titik sudut. Ini sepertinya mengarah ke 5 segi 4 ya, gini ya. Mempunyai 5 sisi, benar ya. 4 sisi berupa segitiga dan 1 sisi berupa segi 4. Mempunyai 5 titik sudut 1, 2, 3, 4. 5 mempunyai 8 tusuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 5 segi 4. Nomor 23. Volume balok pada gambar di samping. Untuk mencari volume, masih ingat rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 10, lebarnya 11, tingginya 30. 3 kali 11 33, tambahin 02, jadi 3300. Oke, gitu ya. Lanjut ke nomor 24. Sebuah benda berbentuk kubus, luas permukaannya adalah 1944. Panjang rusuk benda tersebut adalah, kita bergerak dari luas permukaan kubus. Masih ingat luas permukaan kubus? Sebuah benda berbentuk kubus ya. Oke, luas permukaan kubus adalah 6S kuadrat. Ini ada 1944 dibagi dengan 6 sama dengan S kuadrat. Nah, kita harus menghitung S-nya dulu ya. Di sini kita hitung dulu. 1944 kita bagi dengan 6. 6 kalikan 3 18 ya. Kemudian 1 4 kalikan 2 12, 2 4 kalikan 4 ada 24. Sehingga nanti ketemu S kuadratnya adalah 324. Nah, untuk mencari S-nya sendiri, ini adalah akar dari 324. Nah, 24 ini 44 itu bisa diperoleh dari, saya pakai warna lain. 4 ini bisa diperoleh dari 2 sama 8 ya. Kemudian kita pisahkan dua angka dari belakang, tinggal 3. Berapa kali berapa, ada 3, 1 ya. 1 kali 1 1, kita kurangin jadi 2. Nah, 2 ini lebih besar apa lebih kecil daripada 1? Karena lebih besar, maka jawabannya adalah 8. Maka 18. Oke, gitu ya. Lanjut ke nomor 25. Layang-layang ABCD memiliki koordinat titik A, B, dan C. Koordinat titik D adalah, ini kita gambar kasaran aja. 1,5, 1,5, 1, 2, 3, 4, 5, sekitar di sini ya A-nya. Kemudian min 2,3, 1, 2,3, di sini B-nya. 1,4, 1,4, 1, 2, 3, 4, berarti di sini. Nah, ini sudah kelihatan. Sehingga nanti untuk mencari D-nya itu sekitar di sini. 1, 2, 1, 2, 3, berarti 3 angka 1, 2, 3. Ini berarti 1, 2, 3, 4, 4. 4, yang B 4,3. Oke, berarti di sini adalah 4,3. Oke, 4,3. Perhatikan gambar di samping. Bangun tersebut mempunyai sumbu simetris sebanyak 5 ya. Sudah ketahuan 5. Kemudian lanjut. Pasangan bangun data dan bayangan oleh pencerminan terhadap garis yang benar ditunjukkan pada gambar 27. Kita bisa cek jawabannya adalah apa ini? C ya. Oke, C ya. Kemudian 28. Tabel berikut menyajikan data berat badan siswa kelas 6 SD Mentari.
jumlah siswa kelas 6 SD Mentari adalah jumlah ya, kita jumlah saja berarti 5. Jadi 4 tambah 6 ini 10, kemudian 3 dengan 5 8, 8 tambah 8 16, berarti 26. Jumlahnya adalah 26, yaitu B. Lanjut ke nomor 29. Perhatikan data hasil panen palawija di sini. Kita hitung dulu jumlahnya. Kita disuruh mengecek gambarnya ya. Kalau kita jumlah jadi ini 5, 6 dengan 4 itu adalah 1000, 3 dengan 2 5, 5 5 2 berarti ini 2000 totalnya. Oke, ini patokannya. Sehingga untuk mencari kacang tanah kan 500 itu seperempatnya ya, berarti seperempat itu berarti ada tanda siku-siku. Kacang tanah ini enggak ada ya, ini salah. Kemudian kacang tanah benar. Kemudian kita cek lagi. Nah ini ubi jalar, kalau 200 menjadi 2000, berarti ini kan 10-nya ya, berarti 360 36, berarti 36. Ubi jalarnya 36 benar, 36 benar, 36 benar. Kentangnya berarti 36 kalikan 3, 36 kalikan 3, 6 kali 3 18, 91, 3 kali 9 100. Kentangnya 108, kentangnya 108 benar. Kentangnya salah ini, kentangnya 108 benar. Oke. Yang membedakan di sini adalah jagung sama kedelai. Kalau kita lihat jagung sama kedelai ini lebih besar kedelai, Nah, lebih besar kedelai ini ya, ini salah. Berarti jawabannya adalah ini salah. Jawabannya adalah D. Lanjut ke nomor 30. Modus dari data tersebut adalah, nah ini kita hitung aja mulai dari yang A 35. Kita langsung coret aja di sini ya. 35 1 2 3 4. Ini ada 4, yang B 36 1 2 3 4 5 6, ada 6, 37 ada 1 2 3, ada 3, 38 nya ada 1 2 3 4 5. Di sini ada 5, sehingga yang paling besar adalah 6. Jawabannya adalah 36, gitu ya. Lanjut ke nomor 31. Tentukan hasil dari 30 dikurangi 17 kuadrat dikali dengan akar dari 175 dikurangi 150. 30 kurangi 17 ini adalah 12, kita kuadratkan, kita kalikan dengan akar dari 25. Nah 12 kuadrat adalah 144, kita kalikan dengan 5, hingga 5 kali 4 20, 5 kali 4 20 tambah 2 22, 5 kali 1 5 7, 720, gitu ya. 30 dikurangi dengan 17 tadi bukan 12 ya, maafin salah. 30 kurangi 17 itu kan sebenarnya 13 ya. 10 2000. Nah, maaf ya. Kalikan ini sama sebenarnya 5. Ini 3 kuadrat 9 6 1, kita kalikan dengan 5. 9 kali 5 45. 6 kali 5 30, 34, 53, 5 kali 1 5, 6 7 8. Jawabannya 845, gitu ya. Lanjut ke 32. Nia dan teman-teman akan mengadakan bakti sosial di panti asuhan. Mereka akan membagikan alat-alat tulis. Mereka membeli 150, kemudian 80 dan 90 pensil. Alat
tersebut akan dibagikan kepada beberapa anak. Nah, setiap anak akan mendapatkan alat tulis yang sama nih. Kalau sama berarti ada hubungannya dengan FPP, baik jumlah maupun jenisnya. Kita cari FPP dulu. Dibagi 2, ini 75, 40, 45. Dibagi 2 tidak bisa, 20 tidak bisa. Dibagi 2 tidak bisa, 10 tidak bisa. Dibagi 2 tidak bisa, 5 tidak bisa. Dibagi 3 bisa, bagi 3 ini ada 25, ini tidak bisa. Bagi 3 bisa ya, 15. Dibagi 3 lagi masih bisa, bagi 3 ini nggak bisa, 5. Dibagi 5, 1, bagi 5, 1, tidak bisa. Oke. Karena ini berhubungan dengan FPP, maka nanti yang ada bilangannya semua ini bilangan, berarti ini ikut. Nggak ikut, bilangan berarti ikut. Berarti FPP-nya di sini adalah 2 kali 5 yaitu 10. Nah, pertanyaan yang A adalah berapa paling banyak anak yang mendapat alat-alat tersebut? Nah, ini jawabannya adalah A. Untuk menjawab yang B, berapa banyak buku tulis yang diperoleh setiap anak? Buku tulis di sini ada 80, berarti 80 kita bagi dengan FPP-nya, yaitu 8. Yang C, berapa banyak ballpoint yang diperoleh setiap anak? Sama, ballpoint di sini adalah 150, berarti 150 kita bagi FPP-nya, jadi ketemu 15. Nah, gitu ya. Lanjut ke 33. Sebuah truk mengangkut 3 ekor sapi. Berat sapi pertama 0,174 ton, sapi kedua 1/4 kuintal. Jika berat semua sapi adalah 1/2 ton, berapa berat sapi ketiga? Maka di sini sama aja 1/2 ton. Kita kurangi dengan 0,174 ton. Kita kurangi lagi 1/4 itu 25 kuintal. Kita jadikan kilogram, berapa berat? Kita jadikan kilogram aja ya, berarti ini adalah 500 kilogram. Kita jadikan 174 kilogram, kemudian ini kalikan 100 jadi 125. Oke. Kita tambah dulu ini, boleh. Berarti 500 dikurangi dengan 5 tambah 4 9, 7 tambah 2 9, tambah 1 2. Ini 299, anggap saja 300, berarti di sini adalah 2. 500 kurangi 300, 200 ya, berarti jawabannya adalah 201. Oke, 201. 34. Sebuah drum berbentuk tabung mempunyai tinggi 1 meter dan jari-jari 30. Tersebut diisi minyak sehingga penuh. Berapa liter volume minyak dalam drum? Oke, untuk mencari volume tabung, masih ingat rumusnya adalah Pi R kuadrat T. Pi-nya pakai 3,14. R kuadrat, R-nya kita pakai, ini berapa liter ya, kita jadikan ke DM semuanya. Jadi ini 3 kalikan 3 kalikan 3. Pi R kuadrat T, tingginya adalah meter, ini dari 10. Sehingga kita bisa mengalikan 3 kali 3 9, 10 kalikan 3 14, berarti 31,4 dikalikan dengan 9. 9 kali 4 36, 9 kali 1 9, 10 11 12, 9 kali 3 27 28. Berarti jawabannya adalah 2826. Di belakang koma ada satu angka yaitu 282,6 liter. Oke. Terakhir, diagram batang berikut yang menyajikan data nilai matematika siswa kelas 6 SD Mandiri. Tentukan rata-rata nilai matematika siswa kelas ini. Oke, untuk mencari nilai rata-rata masih ingat ya, kita kalikan aja. Berarti 50 kalikan tingginya 1, kemudian 60 kita kalikan tingginya 3, 70 kita kalikan dengan 7, 80 kita kalikan dengan 5, 90 kita kalikan dengan 4. Oke, kita jumlah nanti. Kita kalikan 50, 6 kali 3 180, 7 kali 7 49 0, 8 kali 5 400, 9 kalikan 4 360.
Kita jumlah 0. Kemudian 9 tambah 6, 9 tambah 6 ini 15, tambah 5, 20, 28, nyimpen 2. Kemudian 4 tambah 4, 8, 11, 12, 13, 14. Nah, ini kita jumlah dengan jumlah yang tingginya di sini. 3 tambah 7, 10, 10, 15, 15, 20. Oke, untuk mencari rata-rata tinggal kita bagi saja. Berarti 1480 kita bagi dengan 20. Nolnya kita coret. 14 bagi 2 7, 8 bagi 2 adalah 4. Berarti 74. Oke, oke. Cukup ya. Ini ada 35 soal, sudah terjawab dengan baik. Semoga bisa dipahami dengan baik. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.